Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas cucuran rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan keberkahan ini, di keluarga besar saudara Hamni dan keluarga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya istiqomah menjalankan ajarannya, dan mudah-mudahan di yaumil kiamah kelak mendapatkan syafaatnya dan kita berkumpul bersama orang-orang soleh, para alimil ulama, para habaib di bawah naungan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita semuanya digiring oleh Allah bersama kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, kami hormati guru kita bersama Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Muhammad bin Umar Atos. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, fitaatillah, terus membimbing kita, mengajak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat. Amin. Amin dong. Panjang umur, dimudahkan rezekinya, semakin banyak ilmunya, dan bertambah-tambah keberkahannya. Kepada guru kita Habib Abdullah Al-Habsyi, Habib Hasan Al-Atas, Habib Shadiq Al-Kaf, dan para kiai, para alimul ulama, Abdul Khusus, Sadedi, Ustaz Kiai Haji Sobiat, Abah Haji Hemi, Ustaz Satwani, dan para asatid, Ustaz Idham Khalid, dan para asatid lainnya. Ibu-ibu, Bu, udah ngantuk belum? Belum ya? Baru jam berapa nih? 11 kurang seperempat. Ini kalau dandutan lagi seru-serunya, betul gua? Hah? Dandutan lagi seru-serunya nih. Alhamdulillah, seperti biasa sebulan sekali kita buka kitab Imam Haddad daripada kitab Nasihat Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidina Imam Mu'alif rahimahullah ta'ala wa jamanafa'na bihi fi'lumihi bidarin amin. Wa qala wa fil hadis ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat sairul jasadi wa idza fasada sairul jasad ala wahyal qalbu. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengutip salah satu hadis dalam kitab Nasihat Diniyah. Beliau mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah oleh kalian ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh seseorang itu ada mudghah. Mudghah itu darah kental. Apa itu darah kental? Hati. Ya. Di dalam setiap manusia itu, di dalam tubuhnya itu ada segumpal darah kental atau hati. Ya. Idza saluhat,
Kalau hati itu baik, soluha sairul jasad, maka baik pula seluruh anggota tubuh. Bu, didengerin kagak? Setiap hati ibu, di tubuh ibu itu ada segumpal darah kental namanya hati. Kalau hati itu baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Ini kalau orang hatinya baik, itu mulutnya baik, omongannya baik, pandangannya baik, perilakunya baik, ya kan? Tangannya yang ngambil yang baik-baik. Itu kalau hatinya baik, Bu. Yang diambil yang baik-baik kalau hatinya baik. Terus apa? Kakinya melangkah ke tempat yang baik-baik. Itu kalau orang hatinya baik. Sekarang ada bahasa begini, Bu. Ada perempuan ini tukang menghina orang, mencaci orang, kemudian pokoknya nih kalau ngomong nggak terkontrol. Nah, suka kita bilang begini, orang itu mah cuman mulutnya doang, padahal hatinya baik. Kalau ngomong suka menghina orang, tapi katanya dia mah cuman mulutnya doang baik, padahal hatinya baik. Padahal sebenarnya orang kalau hatinya baik, kita nggak perlu lihat hatinya, tapi yang kita lihat zahirnya. Ibu paham, Bu? Ibu kalau bikin teh poci, apa namanya, kaleng, teko tuh, ini yang di bawah tuh, dia akan mengeluarkan isinya. Kalau dalamnya kopi pasti isi, kalau dalamnya kopi yang keluar kopi. Kalau dalamnya susu yang keluar susu. Ibu nggak bisa bohong, ini teko dalamnya air got, tapi ngomongnya susu. Coba keluarin air got yang keluar. Begitulah manusia. Walaupun dibungkus dengan sesuatu yang baik, nih air ini isinya air got, tapi labelnya kopi susu. Tapi begitu keluar air, itulah hakikat manusia. Kalau hatinya jahat, hatinya kotor, maka yang keluar, yang nampak di dalam zahirnya pasti sesuatu yang tidak baik. Idza soluha sairul jasad. Jadi kalau hati baik, maka yang keluar zahirnya pasti baik, ucapannya pasti baik, pandangannya pasti baik, tangannya, perilakunya baik, kakinya melangkah yang baik. Alhamdulillah, ibu kumpul di tempat yang baik, insya Allah termasuk orang-orang yang diberikan hatinya baik. Wa idza fasadat, kata Nabi, tapi kalau hatinya rusak, hatinya kotor, ya, fasada sairul jasad. Kalau hatinya kotor, maka rusak pula seluruh tubuh. Bu, semua orang bisa bilang kotor, bisa. Ustadz juga bisa ngomong jorok. Emang ibu doang bisa ngomong jorok? Ustadz Habib bisa ngomong jorok? Bisa. Ngomong apa aja bisa. Tapi naluri hati mengatakan itu omongan tidak pantas. Kalau ada orang yang suka menghina orang, memfitnah orang, semua orang bisa ngomong macam itu, tapi naluri hati, ya, karena orang kalau hatinya baik nggak bakal tega. Sekalipun ini orang perbuatannya maksiat, nggak bakal bilang kamu ini kerjaannya maksiat, marah kamu. Kita nggak mungkin ngomong kayak gitu. Kalau hati kita bersih, kita tidak akan tega menghina orang, tidak akan tega memfitnah orang, tidak akan tega menggosip orang, tidak akan tega menghibah orang, bila mana memang hatinya bersih. Karena bicara apapun semua manusia bisa, tapi ukurannya adalah hati, ya, ukurannya adalah hati manusia. Karena kalau hatinya bersih, maka bersihlah seluruh tubuh manusia, ya. Tapi kalau hatinya kotor, maka yang keluar pasti kotor, perbuatannya kotor, dan semuanya pasti kotor. Kata Nabi, ala wajil qalbu, ketahuilah
darah kental itu adalah hati. Jadi manusia itu sumbernya adalah hati, dan penyakit yang paling parah adalah penyakit hati. Nanti di yaumul kiamah banyak orang dihisab masuk neraka, satu persatu ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Dulu Pak, saya kena penyakit paru-paru basah. Terus, sampai kok masuk neraka kenapa? Dulu saya penyakit ambien. Gak ada yang macam kayak gitu, Bu. Gak ada orang masuk neraka gara-gara penyakit gula, gara-gara penyakit jantung, gara-gara penyakit ginjal, gara-gara penyakit paru-paru basah. Gak ada. Itu penyakit tidak nyebabin orang masuk neraka. Tapi yang menyebabkan masuk neraka itu adalah penyakit hati. Penyakit hati sangat banyak sekali. Di antara penyakit hati adalah al-hasad, iri dengki. Nah, ini penyakit paling bahaya. Ya, iri dengki, mengadu domba. Ini penyakit yang paling bahaya. Bahkan dalam hadis Nabi bilang, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khutab. Hasud, ya, itu memakan kebaikan seseorang. Orang tukang hasud itu memakan kebaikannya sebagaimana kayu bakar memakan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Jadi orang kalau punya penyakit hasud, itu kebaikannya dimakan, Bu, oleh hasudnya sendiri. Jadi rasa iri itu kan bikin orang suka ngadu domba. Nah, ngadu domba atau iri itu memakan kebaikan. Jadi kebaikannya lama-lama habis. Makanya nanti di hari kiamat ada orang namanya muflis. Suatu ketika Nabi bilang sama sahabat, wahai sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut di hari kiamat? Muflis namanya. Apa tuh ya Rasulullah? Oh, yang bangkrut itu ya orang yang punya aset, nggak punya aset hari kiamat. Kata Nabi, enggak. Orang yang bangkrut di hari kiamat, yang muflis itu orang yang nanti mati bawa sholat, mati bawa zikir, meninggal bawa haji, meninggal bawa sedekah, meninggal bawa jihad. Tapi di hari kiamat pahalanya hilang semua. Kenapa? Itu gara-gara itu tuh hasud. Pahalanya habis dimakan oleh hasud yang ketika di dunia. Jadi pahala kita bisa habis dimakan oleh hasud kita kalau kita mempunyai penyakit namanya hasud. Itu nanti amal kita akan habis. Nanti dari kiamat kita udah siap, ya, kita meninggal siap dengan amalan yang sudah kita lakukan. Tapi ternyata dari kiamat bangkrut, amalannya kosong, ditransfer, ya, ditransfer kepada siapa yang kita hasud, mengadu domba kepada orang, memfitnah orang, itu nanti dapat pahala dia. Maka suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab dalam kitab Tanbih Al-Ghabilin itu, Sayyidina Umar itu lagi dihibah sama orang, lagi dihibah. Kemudian Sayyidina Umar ada yang laporin, wahai Sayyidina Umar, ada orang menghibah engkau, ngomongin keburukan engkau. Sayyidina Umar nggak marah. Alhamdulillah, kata Sayyidina Umar. Kata sahabat, wahai Umar, kenapa engkau nggak marah? Engkau lagi diomongin keburukannya sama orang lain. Kenapa engkau tidak marah? Terus kata Sayyidina Umar, ngapain saya marah? Saya senang. Apa senangnya? Ini orang yang lagi ngomongin saya itu seolah-olah lagi nganterin pahalanya kepada saya. Seolah-olah dia lagi transfer pahalanya kepada saya. Ngapain saya marah? Mau kayak gitu Pak? Diomongin orang Pak, lagi dihibah orang, senang aja, jangan marah. Ibu harus senang. Ada yang ngomongin kita nih, jadi ngomongin keburukan kita berarti dia sedang mentransfer pahalanya kepada kita. Itu hibah. Itu termasuk penyakit hati, penyakit yang akan dibawa ke akhirat. Itu diantaranya hasud, hibah. Apa hibah? Ngomongin keburukan orang. Namimah. Bahkan dalam hadis, la yadkhulul jannah an-namam. Namimah, mengadu domba, enggak bakal masuk surga, kata Rasul.
tukang fitnah, ya, mengadu domba tidak akan masuk surga, sulit masuk ke dalam surga, hisabnya berat di hari kiamat. Belum penyakit semacam riya, naudzubillah. Ini penyakit-penyakit yang sumbernya hati. Dan ibu kalau ke dokter punya penyakit macam kayak gini, nggak ada satu dokter yang bisa mengobati, ya, nggak ada yang bisa mengobati. Penyakitnya apa, Bu? Penyakit saya namimah. Dokter bingung, namimah apaan tuh? Nggak ada obatnya. Obatnya ada, tapi ada yang hafal lagu Tombo Ati? Hafal Bu ya? Tombo Ati, coba nyanyi bareng-bareng Bu. Tombo ati iku ono 5 warnane. Terus saya nggak hafal soalnya itu. Hah? Hafal nggak Bu? Itu perkataan Sayyid Jalil Sahibul Karomah. Ada 5 obat hati, ada 5. Yang pertama, jadi kalau orang sudah terlanjur ada penyakit-penyakit hati yang masih nempel di hati, itu nggak bisa hilang kecuali dengan 5 perkara ini, ya. Penyakit seperti namimah, ya kan? Suka mengadu domba, riya itu suka memamerin amalan, ada lebih hasud, iri dengki, dan ujub. Apa tuh ujub? Ujub itu bangga dengan amal. Makanya kata ulama, kadang-kadang orang itu niat itu lebih selamat dari amalnya. Niat, kita niat ibadah itu kadang-kadang lebih selamat daripada amalan itu sendiri. Kenapa? Karena kalau amalan itu bisa terserang penyakit riya dan ujub. Itu amalan. Kita ibadah itu bisa terkena penyakit riya dan ujub. Tapi kalau niat doang kagak. Jadi kata ulama kadang-kadang nih, niat itu lebih selamat daripada amalan itu sendiri. Contoh begini, sekarang ibu niat kepengen bangun malam. Ya Allah, saya mau niat sholat tahajud ntar malam. Niat banget. Kemudian ibu tertidur. Begitu tidur bangun sholat, udah adzan subuh. Kalau sudah adzan subuh masih bisa tahajud kagak? Kagak bisa. Berarti sudah lewat. Tapi niat ibu sampai mendapatkan pahala tahajud. Tapi jangan disengaja. Ntar besok niat doang tapi nggak mau bangun, itu lain cerita. Kalau ibu benar-benar kepengen niat, ternyata udzur, ketiduran sampai subuh, bahkan ada udzur yang lain, maka niat itu sudah sampai dan niat itu tidak terserang oleh penyakit hati. Tapi kadang-kadang niatnya benar tapi pelaksanaannya nggak benar. Contoh begini, ntar malam mau tahajud insya Allah. Kalau bangun jam 4 bangun tahajud, zikir, baca Quran, ya kan? Habis baca Quran nungguin adzan subuh, pegang HP. Dengan HP terus status, alhamdulillah malam ini bisa tahajud dan zikir. Ada yang begitu Bu? Banyak orang sekarang. Saya kalau kadang-kadang suka bangun jam 4 itu suka pegang handphone. Kan saya punya grup RW, itu banyak banget yang nge-share, alhamdulillah malam ini saya udah tahajud, malam ini udah ngaji 1 juz. Sering saya dengar gitu. Saya bilang alhamdulillah, mudah-mudahan sih nggak riak. Tapi kalau pribadi saya mikir, buat apaan panggil terus di grup RW? Kita ibadah kepada Allah kan? Cukup kita udah tadaruk kepada Allah, cukup. Ngapain kita nge-share kayak gitu? Itu kadang-kadang kayak gitu. Jadi dia ibadah sudah benar, tapi kadang-kadang kecampuran hal yang tidak baik. Akhirnya apa? Seharusnya yang tahu cuma dia dan Allah, tapi akhirnya satu piring tahu semua. Oh, Bapak Anu semalam tahajud. Kadang-kadang ngaji Quran direkam di-share di RW, atau sepiring tahu semua. Padahal pelaksanaannya seharusnya sudah benar. Tapi kadang-kadang itulah kalau ada penyakit hati. Jadi kita ini nggak cukup beramal kalau nggak tahu. Kadang-kadang kita ibadah nggak cukup kalau tidak ada orang lain yang tahu. Nggak cukup Allah yang tahu.
Kadang-kadang itu begitu ibadah, ya kan? Nggak cukup Allah yang tahu, jadi harus ada yang tahu. Nyumbang masjid, tulis Pak. Kalau nggak ditulis marah, ada yang begitu. Ada lucu lagi itu dulu di daerah saya itu ada orang nyumbang masjid, bagus, hamba Allah. Ini harta apa? Sumbangan 500.000 dari hamba Allah, RT 4 RW 05 nomor rumah sekian. Padahal pertama benar, ini sumbangan dari hamba Allah RT 500.000. Tapi ada RT dan RW dan nomor 5. Akhirnya semua orang tahu, oh Pak Ano. Tuh, ada yang begitu. Dia udah benar, sumbangan dari hamba Allah. Di bawahnya ada RT, RW, nomor rumah. Kenapa nggak selain nomor handphone? Itu, jadi hati-hati ya, karena penyakit hati ini adalah satu-satunya penyakit yang akan dibawa menghadap Allah. Dan adapun penyakit zahir itu tidak akan menyebabkan orang masuk neraka, tidak, tapi penyakit hatilah yang menyebabkan orang bisa masuk ke dalam neraka. Wa wajibal ihtimam bihi wa sarful inayah ila islahihi wa takwinihi. Jadi kata Imam Haddad, wajib berhati-hati. Ya, kita wajib berhati-hati dengan adanya penyakit-penyakit hati, dan kita wajib untuk memperbaiki hati yang kotor, yang rusak, yang cengkok, dan meluruskan hati yang cengkok. Itu wajib, harus ada usaha. Karena kalau tidak, ya selamanya begitu. Nah sekarang bagaimana kalau orang sudah terlanjur hatinya ada penyakit yang tadi saya sebut, ada ria, ada ujub, ada apa lagi tadi, ghibah, nama, ya kan? Nah itu solusinya ada 5. Nah, kata Sayyid Jalil Sayyidul Karomah, dawaul qalbi khamsatu asya. Jadi penyakit hati obatnya ada 5. Kalau di syair lagu itu tombok hati ono 5 warnanya. Jadi yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur. Jadi obatnya hati, ya. Kalau ibu ke apotek manapun nyari obat hati nggak ada, ya. Yang ada pertama kata Sayyid Jalil itu adalah membaca Quran dengan menghayati maknanya. Tuh. Ya, membaca Quran dengan menghayati maknanya. Nabi bersabda, afdalul a'mal ummati qiraatul Quran bin nazrah. Paling afdal amal umatku adalah membaca Quran dengan membaca. Sekalipun ibu hafal, kalau baca Quran lihat, itu lebih utama daripada ibu tidak melihat Al-Quran. Lebih-lebih ibu kalau baca Quran bisa memahami maknanya. Kan saya nggak tahu Pak. Nah sekarang ada Quran terjemah. Jadi baca satu ayat, hayati maknanya. Itu insya Allah sedikit demi sedikit bisa mengobati hati itu. Membaca Al-Quran dengan menghayati maknanya. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, dan Al-Quran itu satu-satunya zikir yang dibaca itu pahalanya per huruf. Ya, jadi zikir yang diberikan pahala per huruf itu Al-Quran. Jadi pahalanya setiap huruf itu Al-Quran. Kalau ibu baca Quran semalam bisa 10 huruf, maka kata Nabi, siapa orang yang baca Quran 1 huruf maka mendapat 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kalau ibu baca alif lam mim itu mendapatkan 3 huruf, dan 3 huruf itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Dengan baca alif lam mim sudah memperoleh 30 kebajikan. Bagaimana kalau baca 1 juz? Bagaimana kalau baca sampai khatam Al-Quran? Dan tadi pertama dikatakan bahwa membaca Quran dengan menghayati artinya, tadabbur, memahami maknanya, itu bisa mengobati hati yang kotor. Yang kedua adalah watadarru' inda sahar.
zikir di waktu sahur. Zikir di waktu sahur itu lebih nikmat daripada zikir siang. Ibu coba ngerasain jam 3 malam zikir di kamar sendiri aja. Nikmat tuh, nikmat tidur, ya, nikmat, sangat nikmatnya tidur. Nikmat zikir di waktu malam itu, kenapa? Karena di saat itu, di saat manusia lalai, sibuk dengan tidur, ada yang ngorok, ya. Saat manusia lalai kepada Allah, dia ingat Allah. Gitu. Nah di situ, kalau zikir itu nikmat banget. Ya, nggak usah banyak-banyak baca la ilaha illallah 100 kali aja. Tapi bacanya jangan cepat-cepat. Bacanya pelan-pelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Nanti kayaknya sebelum 100 bisa tidur lagi dulu. Tidur lagi. Nggak baca pelan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Intinya di waktu sahar itu kata Nabi, kata Sayyidina ini memperbanyak zikir yang mana aja, entah baca sholawat, entah baca tasbih, entah baca istighfar. Tapi ketika waktu sahur itu Allah lebih suka hamba-hambanya zikir baca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, khalaqul baton, mengosongkan perut. Nah, jadi orang yang rajin puasa itu akan sedikit-sedikit mengobati hati yang kotor. Ini obatnya nggak di dokter. Hati kotor di dokter nggak ada obatnya. Obatnya itu tadi, ya, baca Quran dengan maknanya. Yang kedua adalah zikir di waktu malam. Ketiga, mengosongkan perut. Jadi kalau makan jangan terlalu kenyang. Dan sering-sering puasa sunnah. Yang keempat itu wa majalisatu sholihin, sering kumpul dengan orang-orang soleh, sering kumpul dengan para habaib, para ulama, para kiai, zikir bareng. Ini bisa mengobati hati yang kotor. Yang kelima, aduh pohon saya ini lupa. Ada yang ngapal nggak saya di sini? Ada yang ngapal nggak lagu apa tuh? Tombol hati. Yang kelima, saya lupa itu. Kalau lupa kan gak inget ya. Di kitab ini gak ada soalnya. Itu ada di kitab Askarun Nawawi itu. Jadi lupa. Jadi dia yang namanya lupa tuh gak inget, Bu. Jadi obatnya ada 5, tapi yang satu pohon lupa. Lupa itu gak inget. Qiyamul lail, jadi yang satu lagi itu qiyamul lail, sholat malam. Ini termasuk obat hati itu. Qiyamul lail adalah sholat malam. Jadi pertama qiraatul Quran bidadabur, kedua qiyamul lail, terus wa tadarru' 'inda sahar, yang keempat wa majalisatu sholihin. Itu jadi ada 5 tadi. Jadi obat hati pertama adalah membaca Quran dengan menghayati makna. Kemudian zikir di waktu malam, bangun sholat malam, kemudian sering kumpul dengan orang-orang soleh. Ini insya Allah kata Sayyid Jalil ini bisa mengobati hati orang yang hatinya kotor. Kenapa? Karena hati kotor itu sangat membahayakan bagi setiap manusia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berdoa. Apa doa Nabi yang selalu dibaca adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu di antara doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu supaya hatinya ditetapkan dalam agama Islam. Jadi salah satu kewajiban sebagai manusia kata Imam Haddad adalah bila mana hati seseorang
terkena penyakit-penyakit hati, maka segeralah perbaiki itu hati. Karena kalau hati yang kotor dibiarkan, maka penyakit itu akan terbawa mati, dan inilah yang membahayakan. Bahkan amal bisa menjadi rusak, amal bisa menjadi terhapus dengan sebab penyakit hati. Ya, dengan kalbu, hati yang rusak, maka bisa-bisa amal kita akan hangus semua. Itu yang disebutkan oleh Nabi sebagai orang yang muflis. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, Allah jaga hati kita daripada penyakit-penyakit yang dapat merusak akidah kita. Dan kita minta kepada Allah, semoga Allah jaga hati kita daripada sifat-sifat yang merusak amalan-amalan kita. Dan kita minta kepada Allah, semoga Allah tetapkan iman Islam kita, Allah jaga iman Islam kita sampai kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.